Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa hari ini sukacita Tuhan ada di dalam setiap kita. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kekuatan yang dari Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nyanyian syukur kita, pujian kita, penyembahan kita. Karena Dia yang layak menerima puji-pujian kita. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Kau Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Haleluya. Oh haleluya. Kami tinggikan nama-Mu atas kesetiaan-Mu, atas penyertaan-Mu yang tak pernah berakhir. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Agungkan Engkau Tuhan, yang layak terima semua pengagungan kami. Kirala radaba syikiri di biarala radabo. Ina yarala nama yarala. Kirerebe yarala radaba. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sembah Tuhan. Cuma Tuhan yang layak. Dia yang layak menerima pujian kita. Dia yang layak menerima penyembahan kita. Haleluya. Kaulah kekuatan kami. Kaulah gunung batu kami. Kota benteng pertahanan kami. Haleluya. Kiralah haleluya. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kami bisa di sini karena kasih karunia Tuhan. Kau Allah beserta dengan kami. Kami kenal dengan nama Immanuel. Haleluya. Dia gak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu. Beserta dengan kita. Haleluya. Katakan Immanuel. Haleluya. Oh, Immanuel. Amin. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Mari kita angkat tangan kita, katakan Immanuel. Haleluya. Immanuel. Amin. Immanuel, Engkau beserta. Dia gak pernah tinggalkan kita. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besar. Katakan Immanuel. Haleluya. Amin Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Engkau beserta. Dia Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besar. Katakan kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam oh kau membuktikan kesetiaan-Mu. Haleluya. Kesetiaan-Mu
kuatkan, Kau kuatkan. Aku bertahan, Kaulah harapan. Haleluya. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah. Kau kuatkan, aku bertahan ya Tuhan. Kau kuatkan. Amin ya Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah harapan kami. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah iman. Mari katakan sama-sama, Kau kuatkan, Kau kuatkan. Amin Tuhan. Haleluya. Kau yang menguatkan kami, Kaulah harapan kami di dalam semua situasi kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah. Saya mengajak kita mengangkat tangan kita. Katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan. Amin. Aku bertahan. Haleluya. Amin Tuhan. Dalam Kau membuktikan kesetiaan-Mu, buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan. Aku bertahan. Haleluya. Kaulah harapan kami. Kau yang membuktikan kesetiaan-Mu, buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Haleluya. Engkau Allah iman. Kau kuatkan. Haleluya. Kau kuatkan. Kaulah kekuatan kami, Tuhan. Kaulah harapan kami. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah iman. Katakan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah iman. Katakan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Engkau Allah iman, Tuhan. Haleluya. Allah beserta dengan kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Kiralabaya sakaradamu. Setia Engkau Tuhan. Tak pernah melepaskan kami. Kau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Oh, sekalipun kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak. Sebab Engkau beserta dengan kami. Haleluya. Haleluya. Kiralaradamu sekerebe. Mari kita menyembah Dia. Mari masuk lebih dalam lagi. Penyertaannya sempurna. Haleluya. Haleluya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, oh kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta dengan kami. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Amin. Kami gak mau Tuhan. Ku tak mau. Haleluya.
karunia. Kami bukan apa-apa tanpa kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan di dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan, berjalanlah dengan kami. Haleluya. Katakan, bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, haleluya, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh. Nyatakanlah Tuhan, haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan, dan berjalanlah, katakan bila Engkau, haleluya, besertaku. Oh, ku tak mau berjalan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku, amin, dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, 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 haleluya. Berjalanlah dengan kami ya Tuhan. Hidup kami tidak ada apa-apanya tanpa kasih karunia-Mu. Dan terima kasih, kami punya Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Tuhan selalu yang turun di arena kehidupan kami. Di dalam semua kondisi Tuhan ada. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Sekarang kami mau memuji Engkau, mau bersorak bagi Tuhan. Bukan karena kondisi kami baik, tapi karena Tuhan itu baik. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, haleluya. Saya percaya sekali bahwa kita semua siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mau datang ke bait Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Tuhan itu baik. Dengan puji-pujian, dengan nyanyian baru, dengan sorak-sorai, katakan datanglah. Oh, datanglah ke baitnya, amin, dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung. berlindung Oh, padanya. kami mau bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, katakan akan bersorak-sorai, sorak-sorai, bersyukur, oh bersyukurlah, oh amin, pada Tuhan, sebab Dia baik, sebab
datanglah kebaikannya. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kebaiknya Amin. dengan hati bersyukur. Ke dalam pelatarannya Pelatarannya dengan hati bersuka dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baik, Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Katakan bersyukur, bersyukurlah pada Tuhan. Amin. sebab Dia Bahwasanya, bahwasanya haleluya, kasih setia, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Kita mau katakan bersyukurlah, haleluya, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. katakan bahwasanya, Bahwasanya untuk selamanya. bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Oh, kalau mau bertepuk tangan, Bapak Ibu bertepuk tangan di rumah, dimanapun kita berada. Kami gak dapat hidup tanpamu Tuhan. Sekarang ku adalah ciptaan baru, Dan ku hidup dalam keselamatannya. tak ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan. Katakan haleluya. Oh, oh haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Sorak. Kau sorak tentang Dia. Haleluya. Kami gak dapat Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Katakan sekarang. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. tak ada kutuk Mengikat, ku puji Tuhan. dimanapun Bapak Ibu berada. Kalau kita mau tepuk tangan, yuk kita tepuk tangan bersama-sama. Kita mau nyanyi tentang Tuhan, tentang kebaikan dalam hidup kita. Amin. Oh, haleluya. Ku mau nyanyi. Amin. Haleluya. Ku mau sorak. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Kami gak dapat hidup tanpa Kau. Oh, katakan sekarang. Haleluya. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru, Dan ku hidup dalam keselamatan. gak ada lagi kutuk meninggalku. Sekali lagi haleluya. Oh haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Ku mau sorak. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Amin. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Gak ada kutuk. Amin. Mengikatku puji. Katakan tidak ada kutuk. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi tak ada kutuk. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Engkau baik ya Tuhan. Engkau sangat baik. Kami mau menyanyikan lagu tentang Engkau, tentang pencipta kami, tentang sumber kami. Kami percaya Tuhan,
bahwa ketika Engkau memberikan kekuatan bagi kami, alasannya karena Engkau mengasihi kami. Ketika Engkau menyertai kami, alasannya karena Engkau begitu mencintai kami. Biarlah hari ini Engkau menemukan alasannya juga dalam hati kami. Ketika kami bernyanyi, ketika kami meninggikan Tuhan, alasan utamanya bukan berkat, tapi Engkaulah si pemberi berkat itu. Alasan utamanya bukan mujizat, tapi Engkaulah si sumber mujizat. Mari selidikilah hati kami ya Tuhan. Lihatlah batin kami. Apakah kami tetap atau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kami terbuka di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Pujilah aku Tuhan. Amin. Cobalah aku Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Oh, aku cinta. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Oh, aku ingin selalu dekat padamu. Kami mau menikmati Tuhan, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Raja kami, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang kami mau nyanyi Hosana. Oh, ku nyanyi Hosana. Haleluya bagi Raja kami, Rajaku yang duduk. Kaulah Raja kami. Kami muliakan Engkau. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Kami membuka hati kami. Ujilah, ujilah aku Tuhan. haleluya. Cobalah aku
Aku muliakan, haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, amin. Kaulah yang disembah. Oh ya raladabas, ina ya ralanabo. Kami nyanyi hosana bagi Raja kami di tempat maha tinggi, di tahta maha suci. Kami nyanyi hosana yang duduk di atas tahta kemuliaan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus namanya, gak ada yang lain. Oh gak ada yang lain. You are the only one, a king above all kings, the name above all names. Jesus, Jesus. Oriara lalabaya sadaya ralara. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Gak ada nama lain di atas bumi ini, di kolong langit yang atasnya kami sujud dan menyembah selain nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kalau kami mau dengar firman, kami tahu firman itu adalah Allah sendiri yang pasti mengubah hidup kami. Haleluya. 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 Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Di siang hari ini kami boleh lagi bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus biarlah mengurapi kami masing-masing, supaya kami beroleh kuasa dari Tuhan untuk membaca dan merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan yang hari ini kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Tuhan menolong dan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua Bapak Ibu Saudara yang mendengarkannya diberkati Tuhan dengan pengurapan Roh-Mu yang kudus turun atas setiap mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
mengucap syukur dan menanti berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan. Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari surat Filipi pasal 2. Kita membaca ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi di sana demikian. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini dalam berkat salib. Saya ulangi, berkat salib mengubah hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah seorang yang telah mengalami perubahan dalam hidupnya karena berkat salib itu adalah Rasul Paulus itu sendiri, yang menulis surat ini kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus mengalami perubahan di dalam hidupnya oleh karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Pengalaman hidupnya dalam perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, kita dapat membaca hal itu di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Bagaimana Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus, dikatakan sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Hati Saulus pada waktu itu sedang berkobar-kobar dengan penuh kebencian, mengancam keselamatan manusia, yaitu mereka yang mengikuti jalan lurus itu, jalan Tuhan yang disebut murid-murid Tuhan. Itulah sebabnya dia menghadap pada waktu itu, ia menghadap imam besar dan meminta surat daripadanya untuk pergi ke Damsyik, supaya ia menemukan siapa saja, baik laki-laki perempuan, yang mengikuti jalan Tuhan, menangkapnya, memenjarakannya, bahkan membunuhnya. Tapi saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, di tengah perjalanan Tuhan Yesus menangkap dia.
Dalam perjalanannya ke Damsyik ayat yang ketiga dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Ayat yang ketiga, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca selanjutnya, maka akibat perjumpaan daripada Saulus pada waktu itu secara pribadi dengan Tuhan, maka terjadilah satu perubahan yang besar di dalam kehidupannya. Baik dalam rencananya di tengah perjalanan untuk membunuh murid-murid Tuhan yang mengikuti jalan lurus itu yang ada di Damsyik, maupun namanya yang tadinya Saulus berubah menjadi Paulus, dan juga karakter hidupnya berubah menjadi manusia baru oleh karena Paulus berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena Paulus mengalami sentuhan surgawi. Dan itulah sebabnya ketika dia menulis surat daripada Filipi, kita memperhatikan di sana bagaimana dia bukan lagi seorang penganiaya, tetapi seorang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Dia menjadi Rasul Paulus, mengikuti jalan Tuhan. Dan karena itu, saudara-saudara, Paulus menasihati anak rohaninya, yaitu Timotius. Paulus nasihati dia supaya ia walaupun masih muda, Timotius masih muda, tetapi Rasul Paulus menasihatkan Timotius di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13. Dikatakan di sana demikian. Rasul Paulus menyaksikan hidupnya kepada Timotius. Dia katakan, "Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Ayat 14, "Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyaksikan kehidupannya kepada Timotius anak rohaninya. Dia katakan, "Timotius, aku tadinya ini seorang yang ganas, seorang penghujat, seorang penganiaya, tetapi itu masa laluku. Oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengubah hidupku." Tuhan Yesus mengubah kehidupan Rasul Paulus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah
berkat salib yang telah mengubah hidup itu? Apakah berkat salib yang telah mengubah hidup Rasul Paulus pada waktu itu? Berkat salib yang terutama dan yang pertama adalah hidup yang kekal. Berkat salib yang paling besar di dalam kehidupan kita adalah keselamatan atau hidup yang kekal. Hidup yang kekal atau keselamatan, dalam hal ini hanya dapat kita temui atau kita temukan di dalam Yesus Kristus. Hanya ada di dalam Dia. Hanya ada di dalam pribadi Tuhan Yesus dapat mengubah kehidupan dari seseorang ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dan saya percaya bagi Bapak, Ibu, dan saya telah menemukan itu di dalam Tuhan Yesus. Tapi saya mau katakan bahwa berkat yang paling utama dan yang pertama adalah berkat keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan karena itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan sekali lagi di sana demikian. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya sudah menyinggung sedikit bagian ayat ini kurang lebih 2 minggu yang lampau. Tapi saya mau tegaskan kembali lagi saudara-saudara, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Hanya ada di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya saudara dan saya diselamatkan. Oleh Yesus Kristus yang telah mengaruniakan hidup yang kekal itu, Dia telah mengubah kehidupan kita. Keselamatan ini bersifat pribadi. Keselamatan ini bersifat pribadi. Dan marilah kita memperhatikan beberapa ayat daripada firman Tuhan. Misalnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan ayat 16 yang sudah terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memperhatikan 3 ayat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dikatakan ada perkataan yang menyebutkan supaya setiap orang. Ayat 15, supaya setiap orang. Ayat yang ke-16 juga dikatakan supaya setiap orang. Itu berarti untuk menerima hidup yang kekal, Tuhan karuniakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya bersifat pribadi.
Keselamatan adalah masalah pribadi. Bukan masalah dalam satu kelompok, satu anggota, misalnya keluarga. Satu orang sudah percaya, bukan berarti semua diselamatkan atau menerima hidup yang kekal. Oleh karena keselamatan bersifat pribadi. Menurut ayat ini, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada Nikodemus diingatkan oleh Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah," untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Yesus memperingatkan Nikodemus bahwa pentingnya perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Setiap orang yang menerima hidup yang kekal harus mengalami seperti apa yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ketiga, yaitu lahir baru, kelahiran baru, pertobatan. Agar supaya hidupnya menjadi baru, harus hidupnya sungguh-sungguh bertobat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjadi jalan kebenaran buat kita untuk memperoleh kebenaran itu. Tuhan Yesus menjadi pintu masuk kepada Bapa. Tuhan Yesus menjadi pintu masuk ke surga. Oleh karena Dia katakan, tidak ada keselamatan selain di dalam Aku. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau ia tidak melalui Aku. Karena itu, di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 9, ayat yang ke-9, Dia mengatakan di sana demikian, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Yesus berkata, "Akulah pintu." Kalau kita menjadikan Yesus, Dia adalah pintu kehidupan kita. Yang pertama, dikatakan bagi mereka yang masuk melalui pintu itu akan selamat. Itu berbicara tentang keselamatan. Untuk saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Dan berkat yang kedua adalah mereka akan keluar masuk dan menemukan padang rumput itu. Dalam konteks Injil Yohanes pasal 10 berbicara bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Saudara dan saya adalah domba-dombanya. Domba-domba yang taat kepada gembala akan dibawanya ke padang rumput yang oleh si pemazmur dikatakan di dalam Mazmur 23, Dialah gembala yang baik. Dia akan membawa domba-domba itu ke padang rumput yang hijau. Itu berarti berbicara tentang Tuhan menjamin kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberikan kepada kita kesejahteraan hidup. Walaupun kita masih berada di dalam dunia ini, Dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadikanlah Tuhan Yesus menjadi gembala dan menjadi pintu buat kehidupan saudara
dalam keadaan apapun juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau boleh saya katakan bahwa kekristenan ini adalah sebuah perjuangan. Sekali lagi, kekristenan ini adalah sebuah perjuangan hidup. Dan perjuangan itu membutuhkan iman yang harus disertai dengan ketaatan dan kesetiaan. Sebab kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 di sana sudah menjadi jaminan buat kita, orang yang setia sampai akhir, setia sampai mati akan diberikan mahkota kehidupan. Kekristenan kita adalah sebuah perjuangan hidup dengan iman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya katakan demikian? Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, dikatakan di dalam ayat yang ke-13, Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi di sana demikian. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan kita adalah sebuah perjuangan hidup. Mengapa? Oleh karena kalau kita mau menemukan kehidupan yang berarti bersama dengan Tuhan untuk menerima mahkota kehidupan itu, seperti yang dikatakan oleh kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 10b, kita harus masuk melalui pintu yang sesak itu dan jalan yang sempit itu. Kekristenan ini adalah sebuah perjuangan hidup, karena saudara dan saya harus melalui pintu yang sempit. Pintu yang sempit. Tetapi saudara-saudara, ayat yang ke-14, walaupun itu pintu yang sesak dan jalan yang sempit yang harus kita lalui, ayat 14 katakan, kehidupan itu akan membawa engkau kepada kehidupan yang berarti untuk menerima mahkota kehidupan itu. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang lebih memilih masuk di pintu yang lebar dan jalan yang luas itu. Banyak orang yang memilih kehidupan yang senang, kehidupan yang tanpa tantangan, kehidupan yang tanpa kesulitan. Banyak orang memilih hal itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak boleh berjalan dengan kemauan kita dan pikiran kita. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita harus perhatikan pintu yang sesak itu. Ya. Pintu yang sesak itu dan jalan yang sempit itu, yang kadangkala Tuhan wajibkan untuk saudara dan saya alami dalam hidup ini.
saudara dan saya harus lalui di dalam hidup ini. Karena apa? Karena hanya dengan demikian hal itu akan membawa kepada kehidupan. Walaupun di tempat itu kelak hanya ada sedikit penghuninya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lampau oleh anugerah Tuhan saya bisa mengunjungi tanah perjanjian Israel dan beberapa negara di sekitarnya. Ya, salah satu yang dikunjungi adalah tempat kelahiran Tuhan Yesus di kota Bethlehem. Kota yang kecil, masih sangat besar kalau dibandingkan dengan kota Jakarta. Untuk masuk ke tempat di mana Yesus lahir, ya, kita harus melalui pintu yang sempit dan kecil. Bahkan kita diingatkan supaya kalau masuk harus nunduk. Bayangkan saja Bapak Ibu saudara-saudara, bagi mereka yang agak tinggi daripada saya, memang wajarlah mereka harus nunduk. Tapi saya yang begini masih harus disuruh nunduk. Dan itu tidak boleh sekaligus 2 orang masuk, harus berurut. Tetapi tahukah saudara, ketika kita masuk dalam sebuah ruangan yang cukup besar. Ruangan itu adalah tempat berkumpul orang-orang yang mengunjungi untuk berdoa bersama. Setelah itu, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk lebih masuk lagi ke tempat kandang kelahiran Tuhan Yesus itu, kita harus melalui satu terowongan yang lebih kecil lagi. Dan masuk juga menunduk. Kemudian harus satu-satu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah perjuangan untuk melihat peristiwa yang menggemparkan dunia pada waktu itu sampai pada masa kini. Suatu perjuangan untuk melihat tempat yang memberikan satu pemahaman kepada kita ketika kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan menerima hidup yang kekal itu, yang sangat menjanjikan dan menyukakan hati kita melalui kelahiran Yesus di tempat itu. Perjuangan. Sekali lagi perjuangan. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-13 yang sudah kita baca bersama tadi, mengingatkan kita kembali bahwa kalau kita mengikut Yesus, kita siap sedia berjuang memikul salib seperti Kristus memikul salib itu. Suatu tanda penderitaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya mengapa kita harus masuk melalui pintu yang sesat dan jalan yang sempit itu? Mengapa kita tidak masuk saja melalui pintu yang lebar dan jalan yang luas itu, yang tidak ada hambatan, menyenangkan, menyukakan, tidak ada kesulitan, tidak ada perjuangan yang berarti? Maka jawabnya adalah ayat yang ke-13 bagian B di dalam Injil Matius pasal 7. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada awalnya menyenangkan.
Tetapi akhir daripada kesenangan duniawi itu, kita melihat di sana akhirnya, oh ternyata jalan ini menuju kepada kebinasaan. Yang luar biasa lagi, banyak orang katanya masuk melaluinya. Kalau kita bandingkan ayat yang keempat dari Injil Matius pasal 7, tadi ayat yang ke-14 maksud saya. Iya, sedikit orang yang mendapatinya. Karena apa? Karena sempit, ya, karena sesak pintu dan jalan itu, maka orang banyak menolak untuk melalui pintu itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang atau berapa banyak manusia yang menolak Yesus? Berapa banyak manusia di dunia ini juga mungkin belum mengenal siapa pintu yang sesungguhnya, yang bisa menjamin kehidupannya untuk masuk ke padang rumput yang berhijau itu. Sedikit sekali. Dengan demikian saya berpikir, kalau begitu penduduk di neraka paling banyak daripada penduduk di surga. Bapak Ibu saudara-saudara, tapi puji Tuhan saudara dan saya, ternyata memutuskan untuk berjalan melalui pintu yang sesak itu. Saudara-saudara, hal ini berarti bagi kita adalah tantangan sebagai orang yang percaya, memberikan tantangan buat kita. Ya. Adalah menjadi tugas saudara dan saya, adalah menjadi tugas gereja Tuhan di hari yang bersejarah ini, di hari Pentakosta ini, di hari pencurahan Roh Kudus, pada hari ini yang kita peringati. Untuk apa? Untuk pergi dengan kuasanya yang dahsyat, untuk pergi menyampaikan shalom, untuk pergi menyampaikan damai sejahtera, untuk pergi menyampaikan kasih Kristus kepada mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan itu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, sampaikan berita perdamaian itu, bahwa Yesus sudah mendamaikan kita. Masuklah ke pintu yang Tuhan sediakan itu. Masuklah di jalan yang Tuhan sudah buat itu, bahwa Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Masuklah di pintu dan berjalanlah di jalan kebenaran itu. Orang percaya harus selalu membawa perdamaian, bukan peperangan. Beberapa hari terakhir ini, dunia banyak mendengar berita tentang Timur Tengah, Palestina, dan Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang membawa damai, sebagai orang yang membawa shalom, kasih Yesus, kita harus tahu posisi kita di mana. Kita harus membawa shalom itu. Kita bukan dukung-mendukung, kita bukan haus peperangan, tetapi saudara dan saya membawa damai itu. Membawa kasih Tuhan Yesus kepada mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan itu. Sampaikanlah shalom itu kepada mereka. Cegahlah mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan.
Karena kalau mereka tidak dicegah, tidak disampaikan berita kesukaan itu, maka Injil Matius pasal 25 ayat 46 pasti akan terjadi kepada mereka. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam tempat yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siksaan yang kekal dan hidup yang kekal, saudara berada di mana? Saya yakin saya berada dan sedang menuju kepada tempat yang kekal itu, kepada tempat yang hidup yang kekal itu. Dan hidup yang kekal adalah hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, keselamatan dan hidup yang kekal hanya ada di dalam Dia. Karena Allah lah yang telah mengerjakan itu di dalam kamu. Baik kemauan maupun kemampuan, pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau kita membaca hal itu dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan, Allah yang telah mengerjakan itu. Maka tugas kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, maka bagian kita adalah menerima dan mempertahankannya. Ayat yang ke-12 dalam Filipi pasal 2, bacaan firman Tuhan kita tadi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tugas kita mempertahankan, mengerjakan keselamatan itu. Mengerjakannya itu berarti mempertahankan keselamatan, agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang hilang di tengah perjalanan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, yang terakhir adalah hidup Kristus menjadi teladan bagi kita. Ayat yang kelima dalam pembacaan kita Filipi tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus itu seperti apa? Seperti yang dikatakan di ayat-ayat sebelum ayat yang kelima ini. Dan itu harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Kata ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaanmu. Menaruhkan apa yang menjadi bagian Kristus atau apa yang telah dimiliki oleh Kristus dalam hidupnya menjadi bagian di dalam hidup kita. Di dalam pikiran maupun di dalam perasaan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius diminta oleh Rasul Paulus agar supaya dia juga menjadi teladan bagi orang lain. Dalam suratnya kepada Timotius, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakannya di sana demikian. Janganlah engkau menganggap engkau rendah. Saya ulangi lagi. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Rasul Paulus meminta hal ini. Hai Timotius, walaupun engkau masih muda, jangan ada orang yang menganggap engkau masih muda. Tapi tunjukkanlah teladanmu bahwa engkau adalah murid Kristus. Tunjukkanlah hidupmu, hidup yang telah Yesus ubahkan di dalam kehidupanmu. Hendaklah engkau menjadi teladan, baik di dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kita menjelaskan ini panjang. Tapi intinya Paulus meminta Rasul Timotius untuk menjadi teladan bagi orang lain. Maksudnya adalah supaya apa? Supaya menjadi saksi Tuhan bagi orang lain juga. Maksudnya adalah supaya melalui pribadi saja orang sudah melihat bahwa dia adalah anak Tuhan. Paulus menyinggung hal itu di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Bagaimana kita harus menjadi murid Kristus, menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Hal itu kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat Kristus. Maaf, saya ulangi. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara dan saya adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh orang lain. Isi surat Kristus itu melalui sikap hidup kita. Ibu bapak saudara-saudara, satu saat saya berada satu tempat di lingkungan beberapa orang, ya cukup banyak orang. Dan ketika saya berbicara, orang berkata, "Bapak orang Kristen ya?" "Dari mana tahu?" "Ya dari cara bicara Bapak." Bapak ibu saudara-saudara, ini yang menjadi tujuan hidup kita. Ya, ini yang harus kita alami dalam hidup ini. Kita harus menjadi surat Kristus. Kita harus menunjukkan kepada orang lain bahwa saudara dan saya, hidup kita telah berubah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain ketika kita meneladani Tuhan Yesus. Ketika kita meneladani sikap hidupnya, kerendahan hatinya. 2 minggu yang lampau juga kita sudah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Yesus yang punya hak kesetaraan dengan Allah harus bisa dia pertahankan. Tapi dia korbankan itu. Yesus korbankan. Ya. Haknya, kesetaraannya dengan Allah. Ya. Dia korbankan dalam arti bahwa haknya untuk bisa marah karena dia direndahkan. Demikian juga saudara dan saya ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Haknya kita bisa marah. Tetapi kita korbankan hak itu
untuk tidak marah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan, mengorbankan hak demi sebuah kerendahan hati adalah hal yang penting. Dan kiranya itu menjadi prinsip dalam hidup kita. Saya percaya ibu bapak saudara-saudara, Tuhan akan menolong kita. Karena itu, saya ingin menutup bagian firman Tuhan ini dengan Roma 12 ayat yang kedua. Saya akan membaca di sana. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi saudara dan saya berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini memberkati kami. Terima kasih Roh Kudus mengurapi kami dan memampukan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami mampu melakukan firman Tuhan yang hari ini kami dengar bersama oleh karena pertolongan Roh-Mu yang kudus ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mempertahankan berkat hidup kekal yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Dan berikan kami kemampuan juga untuk terus hidup kami meneladani kehidupan daripada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati gereja Tuhan hari ini. Dimanapun berada, diberkati Tuhan. Para hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, dimanapun, dari gereja apapun, dari doktrin manapun yang mereka sampaikan dan mereka ajarkan, kami percaya di dalam satu nama Tuhan Yesus, Engkau dipermuliakan. Tuhan tolong urapi hamba-hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Kabar baik disampaikan, berita shalom kasih dari Tuhan Yesus disampaikan kepada mereka yang sungguh-sungguh mau dengar firman-Mu. Dan kami berdoa bagi mereka juga yang belum percaya, mereka buka hati. Mereka yang sudah percaya, iman mereka diteguhkan. Dan yang belum percaya mereka membuka hati. Pintu hati mereka terbuka. Mereka terima Yesus dalam hidup mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau memberkati Tuhan. Menolong Tuhan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara yang tercinta di mana gereja Tuhan kami ada di dalamnya. Kami mau bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin. Dan kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, dan juga kesehatan yang daripada Tuhan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua aparatur negara. Tuhan memberkati pejabat-pejabat di bangsa kami ini, mulai yang tertinggi sampai yang terendah, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai RW dan RT. Tuhan, doa kami sebagai gereja Tuhan, supaya mereka menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik, benar, tepat, dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati keamanan di bangsa Indonesia. Terima kasih untuk TNI dan Polri yang Tuhan pakai sampai sekarang ini. Biarlah mereka menjadi alat negara yang sungguh-sungguh Tuhan menjamin keamanan di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan menjaga melindungi kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan jaga lindungi kesehatan kami. Mereka yang sakit mari Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong para tenaga medis, baik dokter, perawat, dan semua yang bertugas di bidang kesehatan, di rumah sakit dan di tempat-tempat manapun. Tuhan jaga lindungi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan beri kekuatan yang baru kepada mereka.
Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja Tuhan sekali lagi atas penginjilan kami. Berkati Tuhan anak-anak Tuhan dimanapun berada. Jaga lindungi kehidupan iman kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pelayanan kami ke depan. Di jemaat ini diberkati Tuhan. Urapi kami penuh dengan Roh-Mu yang kudus. Kuasa-Mu itu Tuhan yang memampukan kami untuk pergi menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh memperingati hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kami mengucap syukur memuji Engkau Allah Tuhan kami yang memberikan kami perlindungan penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Kami mengucap syukur Tuhan tambahkan setahun buat Ibu Minaris Bayang. Engkau memberkati anakmu ini. Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan cukup. Juga kepada Ibu Eunika Maria Tio, diberkati Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan cukup. Tuhan memberkati supaya tetap setia anak-anakmu kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan tambahkan usia setahun bagi Bapak Richard Lawalata. Kami memberkatinya dengan berkat dari Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita terus Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Agar supaya di hari ulang tahun mereka tetap mengucap syukur dan iman mereka makin kuat dan mereka makin setia dengan Tuhan, melayani Tuhan, ikut Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, buka hati, terima Tuhan, angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.